Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran batik hari ini atau pendidikan batik hari ini. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sangat sehat dan dalam kondisi tidak kurang suatu apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri batik. Kita tahu bahwa batik itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah batik tulis, yang kedua batik cap, dan yang ketiga adalah batik printing. Batik tulis seperti ini, batik cap seperti ini, dan batik printing seperti ini. Kalian coba amati perbedaan dari 3 jenis batik tulis, batik cap, dan batik printing. Nah, batik tulis itu apa? Batik tulis adalah batik yang pengerjaannya dengan dicanting atau ditulis dengan tangan. Tentu saja tidak kemudian tangan langsung, tapi menggunakan canting. Kalian dalam kelas 5 kemarin, di kelas 5 kemarin sudah mengetahui canting itu seperti apa, dan kalian juga sudah menggunakannya. Nah, batik tulis ini seperti ini ya, batik yang pengerjaannya dengan canting dan dikerjakan tangan manual. Ini seperti ini. Kalau batik cap adalah batik yang pengerjaannya dengan lempengan cap. Ini capnya. Cap ini biasanya terbuat dari tembaga atau kuningan. Ini ya. Dan batik printing adalah batik yang pengerjaannya dengan diprint atau dicetak dengan mesin. Ini mesinnya. Jadi ketiga batik tadi adalah perbedaan mencoloknya terletak pada pengerjaannya. Nah, masing-masing ketiga batik itu tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau batik tulis itu paling tidak ada 8 ciri kalau saya tulis di sini ya. Yang pertama adalah menggunakan kain mori primissima. Kain mori primissima ini adalah kain mori yang paling halus. Nah, makanya batik tulis juga cenderung lebih mahal. Kemudian proses pengerjaannya lama karena memang manual menggunakan tangan dan dicanting sesuai dengan motif yang sudah ditulis atau sudah digambar. Bisa ada yang 1 minggu baru selesai, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan baru selesai. Coba bayangkan kalau proses pengerjaannya seperti itu lama, maka harganya sudah sangat pantas kalau lumayan mahal. Kemudian menggunakan cutting tulis. Dan nomor 4, warna kain bolak-balik sama, karena biasanya kalau batik tulis itu ada proses nerusi atau nembusi. Jadi yang di sebaliknya belum tercanting, tertutup malam, itu akan ditembus atau diterusi di sebaliknya. Kemudian yang nomor 5, motif satu dengan yang lain tidak simetris, tidak sama, karena menggunakan tangan dan gambarnya juga biasanya pakai manual juga, jadi wajar kalau satu titik dengan titik yang lain, satu garis dengan yang lain itu akan berbeda coretannya. Dan ini yang mencirikan atau membedakan batik tulis dengan satu yang lain. Biarpun motifnya sama, biasanya tetap akan ada perbedaan. Dan nomor 6 adalah menggunakan pewarna alami. Makanya batik tulis ini cenderung mudah luntur juga ya. Jadi batik tulis ini menggunakan pewarna alami. Yang nomor 7, memiliki aroma lilin atau bau lilin atau malam. Dan yang ke-8, harganya mahal ya.
karena memang proses pengerjaannya sangat lama. Kemudian kalau batik cap itu ciri pertamanya menggunakan kain mori prima. Ini di bawah dari kain mori primissima ya kualitasnya. Yang kedua, proses pengerjaannya cenderung cepat dibanding dengan batik tulis karena pakai cap itu cenderung lebih cepat. Kemudian menggunakan lempengan cap. Nomor 4, warna kain bolak-balik sama, biarpun ada sama tidak persis tapi cenderung sama. Kemudian nomor 5, motif satu dengan yang lain juga sama karena menggunakan cap. Kemudian yang nomor 6 itu menggunakan pewarna alami, tetapi ada juga yang batik cap menggunakan pewarna buatan atau kimia. Tetapi biasanya batik cap juga menggunakan pewarna alami. Makanya batik cap juga mudah luntur. Kemudian yang nomor 7 memiliki aroma lilin atau malam seperti batik tulis tadi. Dan yang terakhir harganya lebih murah dibanding batik tulis. Kemudian yang terakhir adalah batik printing atau batik sablon. Kok tulisan printing? Batik printing ya. Nah, yang pertama menggunakan kain mori biru atau ada juga yang menggunakan kain mori prima. Tetapi dalam perkembangannya batik printing ini juga ada yang menggunakan kain yang bagus nih. Ini nanti akan menentukan harga. Dan kemudian proses pengerjaannya sangat cepat ya, dengan mesin tentu lebih cepat, bahkan sehari mungkin bisa jadi bermeter-meter malah itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan mesin. Proses pengerjaannya menggunakan mesin. Dan nomor 4, warna kain bolak-balik tidak sama. Biasanya yang di sebaliknya akan lebih putih. Kemudian nomor 5, motif satu dengan yang lain sama persis. Kalau karena mesin itu cenderung seperti dicetak, jadi sama satu yang lain. Kemudian nomor 6, menggunakan pewarna buatan atau warnanya akan lebih beragam jadinya. Karena menggunakan pewarna dan pewarnaannya juga dengan menggunakan mesin, maka warna yang dihasilkan atau warna yang digunakan bisa lebih beragam. Dan yang 7, tidak memiliki aroma lilin atau malam. Bisa jadi ini tidak menggunakan malam ya, karena memang dicetak. Kemudian yang nomor 8, harganya tentu lebih murah dibanding dengan harga batik cap, apalagi batik tulis. Tetapi batik printing juga ada yang mahal tergantung bahan mori tadi. Kalau bahannya dari kain sutra, tentu biarpun printing juga akan lebih mahal. Tetapi pada umumnya batik printing itu cenderung lebih murah. Itu anak-anak yang bisa kita ketahui dari ciri-ciri batik. Itu saja yang bisa saya berikan. Banyak salah dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.